pas banget ya kita merefleksikan kita saat ini dengan zaman dulu ya. Zaman dulu aja yang sulit secara fisik ya, penjajahan atau kondisi apa, mereka bisa melalui ya. Ibaratnya warisan budaya tetap masih bisa dijaga. Sekarang sulit juga, tapi kan sulitnya lebih ke arah sisi-sisi ekonomi, politik ya kan. Harusnya kita bisa lebih dari mereka yang zaman dulu yang dijajah secara fisik. Selama begitu UNESCO menetapkan integratif, yang sekarang menjadi euforia kan tangible-nya, komoditinya. Nah, dengan adanya wabah ini, saya menyikapi sebagai memang itu menguji atau cobaan, ini saya ada hikmah. Kesempatanlah kita untuk kembali kepada nilai asli warisan budaya itu, bahwa selama kita tidak bisa melakukan aktivitas komoditas atau tidak bisa melakukan jualan, ayo kita lihat batiknya dari sisi intangible-nya. Kenapa kita sih berkegiatan terus membatik, udah tahu lagi pandemi ya gitu, kenapa sih nggak stop dulu gitu. Kalau kita bicara jual beli, stop bisa ya, tapi mana bisa seni budaya kita stop. Ya Nek, kita nanti masih ada 6 kain lagi ya yang mau dijiplak. Terus ini diusahakan hari ini. Jadinya biar nanti tinggal 5 kain, 5 kain lagi. Boleh, nanti kita selesai di rumah aja masing-masing. Nah, nanti kalau ini udah selesai kan ini bisa dicanting sama Evi atau sama ini. Oke, ini tinggal sedikit lagi kan? Iya. Sanggar Batik Kembang Mayang ini berada di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang ya. Kami berdiri atas keingin ikut sertaan kami dalam melestarikan budaya bangsa Indonesia ya, warisan budaya bangsa Indonesia yaitu batik. Jadi kecintaan kami terhadap batik, jadi kami memutuskan untuk berkumpul bersama untuk awalnya sih edukasi. Jadi kita belum memikirkan sama sekali itu produksi gitu ya. Sedikit shock pertama ya dengan adanya pandemi gitu, karena awal tahun itu biasanya kami sedang banyak-banyaknya pelajar yang belajar membatik, karena kita lihat sendiri kurikulum 2013 yang baru ini memang ada pelajaran membatik mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, itu biasanya dilakukan di bulan Februari, Maret gitu ya, sampai dengan April sebelum ujian akhir semester terlaksana gitu. Artinya sempat 1 tahun bahkan 2 tahun nih nanti generasi yang tidak tahu batik itu apa gitu, karena terputus edukasi kami terutama yang sekitar Sanggar Batik Kembang Mayang ya, sekolah-sekolah yang ada di Larangan di Kota Tangerang gitu ya, terutama di situ. Bahkan kita sudah sedikit merambah ke Jakarta gitu ya. Yang itu yang ungunya yang ini yang kita nih bikin dasar warnanya yang itu biru dongkar, yang ini hitam. Nah, biru boleh, biru atau merah juga boleh. Merah, ininya nanti daunnya biru ya. Ini biru. Merah. Semua hitam merah ya? Ungu, iya. Kalau untuk produksi kami sendiri ya, pertama yang tadinya 1 bulan atau 2 bulan sudah selesai, ini bisa molor 5-6 bulan jadinya gitu ya akhirnya, karena itu tadi kita mengerjakan di sini kan harus berkelompok ya. Jadi pada saat kita jiplak, kita nyanting itu bisa dilakukan di rumah, tapi untuk pewarnaan itu kita tidak bisa. Jadi akhirnya di lingkungan sanggar sendiri kami batasi hanya 3-4 orang saja setiap hari Rabu dan Jumat yang datang, dan proses pewarnaan karena dilakukan oleh sedikit orang jadi tidak bisa waktunya juga tidak bisa cepat gitu. Jadi akhirnya karena pesanan kita yang satu pending, jadi kita tidak bisa menerima pesanan-pesanan lain, jadi ya mohon maaf gitu, akhirnya nggak bisa gitu loh, kita tidak bisa menerima pesanan yang lain.
saya Lili Maria Sariwijaya, dan latar belakang saya untuk menekuni batik, dalam hal ini batik Betawi saat ini adalah karena saya terakhir berkegiatan atau pendidikan saya di LaSalle dan Esmond yang kurang lebih berkecimpung dalam dunia fashion. Nah, fashion saya lebih ke arah batik karena saat itu saya melihat batik Betawi butuh dibantu promosi dan seni budayanya diangkat. Saya sebagai salah satu anggota dari Dekranasda DKI Jakarta di bawah pimpinan Ibu Gubernur yang saat itu ditugaskan untuk melatih membatik di rusun. Nah, waktu itu kita pilih Rusun Nawa Tambora yang belum ada pelatihan membatik di antara pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, waktu kita mulai melatih, kelihatan sekali ibu-ibu yang ikut atau peserta pelatihan batik itu berminat dan antusias untuk mengembangkan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Oke, jadi sekarang kita lagi mengerjakan 11 kain ya. Kain batik Betawi yang kita produksi ini adalah batik tulis. Setiap pola atau desain ini menceritakan masing-masing seni budaya dari kota Jakarta. Kalau di Jakarta Barat terkenal dengan ikonnya yaitu apa? Ya, bunga anggrek dan ikan cupang. Kita mengambil ikon pertama kali bunga anggrek dan ikan cupang karena di Jakarta Barat asal-usulnya banyak pembiakan atau pengembangan budidaya ikan cupang dan anggrek. Jadi itu diambil sebagai ikon dari kota Jakarta Barat. Pengrajin batik di Tambora itu rata-rata ibu rumah tangga yang mengisi waktunya untuk membantu perekonomian di keluarganya. Itu latar belakangnya. Kemudian ada lagi, kita lihat lagi passionnya. Jadi selain memang dia ibu rumah tangga, mau dibina dan memang mereka memiliki passion menjadi seorang pengrajin batik. Jadi latar belakangnya seperti itu. Dalam setiap batik kita yang kita buat harus benar-benar menceritakan seni budaya kota Jakarta. Jadi orang yang melihat dari kain batik yang kita gunakan mengerti apakah itu yang digambar, terus ceritanya seperti apa. Contohnya seperti ini. Kalau gigi balang ibu-ibu udah tahu ya. Ini gigi balang biasanya dalam batik disisipkan di bawah atau di samping sebagai tumpal. Itu merupakan salah satu ciri khas batik Betawi. Gigi balang sendiri punya arti ya. Artinya adalah sebagai unsur penolak bala. Sekarang penyesuaian selama masa pandemi dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pelatihan tetap diadakan, tetapi seperti tadi ya, kayak jam berlatihnya kita atur sedemikian rupa sehingga tidak melanggar ketentuan. Kemudian selama berlatih harus pakai kelengkapan seperti masker atau face shield atau menjaga jarak. Kemudian misalnya anggota sekarang ada 12, kita bikin jam kerja, jam membatiknya itu pakai waktu, jadi tidak semuanya hadir, tapi berkegiatan atau saat yang lain hadir, yang lain kerjakan di rumah. Itu kita lakukan seperti itu agar yaitu dia mengikuti program kesehatan, tapi kegiatan tetap berjalan terus. Kreativitas dalam situasi pandemi ini sangat diperlukan, termasuk juga binaan kita di Batik Tambora. Jadi bagaimana kita bisa bertahan, kita harus jeli melihat peluang, sekalipun pengrajin batik itu sendiri. Salah satu cara yang kita lakukan adalah kita membuat motif yang, karena Tambora sendiri kan berada di Jakarta Barat ya. Jadi kita menggali seni budaya di
Jakarta, sekitar Jakarta Barat. Kemudian motif itu kita tuangkan ke dalam kain batik dan kita pasarkan ke instansi-instansi di sekitarnya. Itu satu. Kedua, kita melihat selama pandemi apa sih yang lagi dibutuhkan, seperti masker dari batik, kemudian baju alat pelindung diri ada insert batik. Nah, hal-hal itu yang kita berikan atau kita tanamkan kepada para pengrajin untuk tetap kreatif saat pandemi. Jadi yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan situasi saat ini, sehingga produk dan karya mereka tetap masih bisa digunakan atau dibeli oleh masyarakat. Kita contohkan adalah yang dalam waktu dekat kemarin baru berlangsung ya, yaitu Karya Kreatif Jakarta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, di mana salah satunya batik dari Rusunawa Tambora yang mensupport kegiatan tersebut, dan alhamdulillah dampaknya cukup baik dan bagus, sehingga setelah acara itu berlangsung banyak atau beberapa konsumen datang untuk melihat atau secara online bertanya tentang produk-produk batik yang dihasilkan. Pandemi itu cukup efektif, tapi bila dibandingkan dengan masa normal ya pasti jauh berbeda ya. Pasti kalau dari batik itu lebih sukanya memegang, kemudian melihat jenis kain segala macamnya ya. Pasti berbeda. Cuman untuk masa pandemi yang dilakukan secara virtual ini lumayan efektif, sehingga tetap memberikan kontribusi buat mereka dalam penjualan ya, walaupun tidak maksimal ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah terus membatik dari 3 tahun lalu sampai hari ini dan masih konsisten. Saya hanya menyampaikan pesan begini, bahwa batik yang hari ini Ibu lakukan itu sebenarnya dari nilai komoditas. Kalau bicara UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda itu intangible. Ibu hari ini sudah melakukan tangible-nya. Nah, intangible-nya apa? Saya senang karena Ibu masih terus melakukan proses batik ini sesuai dengan yang diharapkan oleh UNESCO. Seperti kita tahu, UNESCO itu ada 3 kriteria yang dilakukan kenapa batik menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Pertama, karena itu warisan dilakukan turun-temurun secara lisan oleh nenek moyang kita. Hari ini Ibu sudah lakukan itu. Artinya Ibu Mayang, kan kita waktu itu dari awal memang ada 2 produk ya. Yaitu kursus dan jualan produk kain. Nah, dua-dua ini kita juga harus istilahnya kita siasati bagaimana supaya selama pandemi ini tetap berlangsung. Yang terdampak sangat terasa adalah yang edukasi memang. Karena dengan adanya tidak boleh ada tamu, berarti ada orang yang tidak belajar ke sini. Tapi itu kita lagi coba siasati dengan cara tadi belajar lewat online. Dan juga beberapa medsos kita juga jalan bahwa tetap ada aktivitas sebetulnya. Tapi 1-2 sudah mulai, tapi kita juga harus batasi dengan protokol kesehatan supaya tidak menyalahi aturan. Zaman pandemi ini kan ada harus yang kita lakukan banyak ya. Selain kolaborasi, kita juga harus sinergi, kita juga harus membuat ekosistem. Dan juga kita apa yang perlu inovasi kan. Nah, inovasi ini kan kalau kita bicara, saya awalnya buat ekosistemnya dulu. Bahwa ekosistem ini kita bangun dari komunitas, katakan. Komunitas itu perlu apa sih? Edukasi, perlu gerai, perlu investor, perlu apa. Nah, satu unsur yang saya masukkan adalah milenial, generasi muda. Saya ajak generasi muda karena mereka ngerti teknologi. Saya ajak mereka untuk yuk kita bangun ekosistem yang akan tujuannya membantu tadi itu pengrajin itu. Nah, jadi si pembatik sepuhnya itu tetap melakukan aktivitas membatik, dibantu oleh milenial yang ngerti teknologi, itu yang kita buat online. Semua bahan-bahan batik itu dikerjakan oleh tangan manusia, dari cantingnya, dari semuanya tangan manusia. Yang ketiga yang kita harus jaga sekarang, kalau kita melestarikan kita juga harus melindungi yang ketiga ini. Yang ketiga adalah batik itu digunakan sebagai upacara adat. Jadi kalau dari lahir sampai meninggal itu ada filosofis batiknya, itu kita siapkan hari ini. Ibu harus tahu kalau lahir itu pakai kain apa, perkawinan pakai apa, kain apa, pada saat meninggal pakai kain apa dan sebagainya. Ibu harus melestarikan itu.
dari budayanya. Kesempatanlah kita ini untuk mumpung kita banyak berpikir di sini. Apa coba? Bahwa batik itu adalah warisan budaya tak benda Indonesia. Kita tahu bahwa UNESCO itu tahun 2009 menetapkan deklarasi batik sebagai intangible heritage. Nah, kalau kita mau sejarahnya, deklarasi itu terjadi pada tanggal 30 September sebetulnya sidangnya di Abu Dhabi. Jadi 30 September UNESCO bersidang menetapkan batik sebagai warisan budaya. 2 hari kemudian pemerintah waktu itu mengeluarkan Kepres. Kepresnya yang berbunyi bahwa tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, bukan mendeklarasikan sebagai batik warisan budaya. Nah itu sekarang kita harus kembali kepada pemerintah, tadi kalau bilang pemerintah, dan bersama-sama pemerhati batik, ya sama-sama duduk bareng mendeklarasikan itu. Minimal ada apa? Undang-undang batik. Nah, undang-undang batiknya sendiri kan harus ada tahapannya tuh. Kita dari waktu UNESCO menetapkan deklarasi itu, kita hanya baru meratifikasi, belum deklarasi. Nah, tahapannya setelah ada ratifikasi dan kita bisa bikin konvensi itu yang kita undang-undangkan sebagai undang-undang batik. Kesempatan itulah kita tadi itu menaikkan nilai budayanya, menaikkan nilai warisan budayanya, karena hari ini yang dilihat baru nilai komoditinya saja. Nah, komoditinya sekarang terdampak pandemi, agak berkurang. Nah, kesempatanlah kita untuk duduk bareng untuk yuk kapan bisa nggak kita membuat konvensi, kapan kita bisa mengundang-undangkan batik supaya batik itu dalam ranah undang-undang terlindungi. Nah, tadi itu menghindari degradasi tadi. Kalau tidak ada itu, saya sih percaya akan degradasi juga. Pengakuan UNESCO bisa dicabut loh. Nggak usah bicara batik. Bicara Borobudur aja yang dulu 7 KJP dunia, sekarang sudah tidak menjadi 7 KJP dunia karena kita tidak bisa memeliharanya secara warisan budaya, peninggalan bangunan. Nah, apalagi ini yang warisan budaya yang berkaitan dengan intangible. Kemudian ada, kalau kita tidak sadar bahwa hari ini kita masih ranah tangible. Intangible-nya tidak pernah kita lestarikan dan tidak kita pertahankan. Ini bagus banget nih. Ini teman-teman bisa lihat gigi balangnya kokoh. Ya. Gigi balangnya kokoh. Ya. Dan kembang sepatunya terlihat real. Ya, batik itu sendiri kan tidak hanya seperti yang tadi kita bahas ya, tidak hanya komoditas atau kita jual kain atau desain segala macam, tapi makna dari motif yang kita tuang pada kain itu sebenarnya juga wajib kita angkat atau kita promosikan, karena justru motif-motif itu yang mencerminkan seni budaya yang kita miliki, sehingga batik itu orang jadi tertarik menggunakan batik. Nah, sekarang ini dalam situasi pandemi memang kita lakukan atau kita tetap membina atau membimbing pembatik, pengrajin batik itu lebih secara online ya. Penyampaian secara online berbeda dengan offline pastinya ya, karena kalau online pasti hanya tanya jawab tanpa bisa berbuat lebih ya. Paling kita mengatakannya secara ini begini desainnya, itu begini ya, tapi komposisi segala macam kalau online itu tidak bisa kita petakan dalam sebuah kain ya kan. Jadi efektivitasnya ada, tapi mungkin tidak seperti waktu kita offline. Setiap apapun yang berkegiatan dengan batik, mau bikin masker, sedang menjahit, atau lagi mencanting, atau pada saat pewarnaan, tolong didokumentasikan gitu. Karena yang kita sedang kerjakan adalah prosesnya. Jadi yang sedang kita kerjakan adalah warisan budaya tak benda gitu. Jadi itu yang kita gencarkan sekarang gitu loh. Jangan sampai terputus, yang saya tadi bilang kan 1 tahun ini saya sedih karena banyak anak sekolah yang nggak tahu batik itu apa, karena terputus kami melakukan edukasi gitu ya. Kita kasih tahu prosesnya dulu, terus kita mengenalkan batik tradisional, batik lawas gitu, fungsinya untuk apa gitu kan. Jangan sampai ada batik motif yang harusnya dikenakan pada saat upacara pernikahan,
kita pakai di acara pemakaman misalnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai gitu terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kita sedang menggalakkan lisannya. Selama bulan batik ini, kita Oktober, kita melakukan edukasi seperti itu, kita kembalikan ke ranah batik sebagai warisan budaya. Jadi artinya seimbang antara tangible dan intangible. Kesempatan wabah inilah kita menjadi bersyukur kepada Allah bahwa kita akan melihat batik sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Saya berpesan bahwa setiap pembatik itu pada saat dia membatik pasti dia menyatakan rasa cinta. Nah, itu harapan saya dengan menghadapi pandemi itu kita juga sikapi dengan seperti itu. Apapun yang kita hadapi, kita harus menerimanya dan kita melaksanakannya dengan cinta dan dengan selalu diiringi dengan doa supaya kita bisa selesai dengan pandemi ini dan tetap lestari dengan batiknya. Apa yang kita buat dalam kain kita yang bisa menginspirasi orang, yang bisa menyampaikan cerita kepada orang banyak seni budaya apa yang kita ceritakan. Ya, pahami itu untuk bekal ibu-ibu suatu saat bila ikut mengajar. Kesulitan-kesulitan yang ditemui nggak apa-apa disampaikan, kemudian kita cari jalan keluarnya. Jangan takut untuk tetap melakukan sesuatu ya. Jadi tetap ada hasilnya selama pandemi ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berlalu, jadi kita bisa kembali normal. Ya, situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah sama-sama kita semangat menghadapi dan saling berpegangan tangan untuk mengatasi semua masalah yang ada, dan jangan putus asa, tetap fokus terhadap kegiatan yang kita sudah pilih, lakukan dengan passion, atau untuk teman-teman milenial sebisa mungkin atau harus mencintai seni budayanya agar aset atau warisan budaya kita ini tidak punah.